Halo guys, aku Zahra Bilqis Syahida, NPM 224 10109. Hai, aku adalah Andini dengan NPM 22410109. Hai, nama aku Sepia Zandra, NPM 224 Pada dasarnya, korupsi merupakan suatu tindakan yang menyimpang yang terjadi kapanpun dan dimanapun. Sepanjang insentif yang dihasilkan cukup besar, penyakit korupsi ini bisa terjadi di sektor publik maupun swasta, bahkan di tingkat masyarakat. Fenomena korupsi juga merupakan masalah besar yang dihadapi negara-negara dengan perkembangan ekonomi besar. Masalah korupsi tidak hanya dihadapi oleh negara yang sedang berkembang saja, namun juga di beberapa negara-negara maju sekalipun. Korupsi adalah setiap transaksi antara pelaku dari sektor swasta dan sektor publik melalui utilitas bersama yang secara ilegal ditransportasikan menjadi keuntungan pribadi, atau World Bank 1997. Menurut Transparency International, korupsi besar terdiri dari tindakan yang dilakukan pemerintah yang mendistorsi kebijakan atau visi utama negara, yang memungkinkan para pemimpin untuk mendapatkan keuntungan dengan kepentingan publik. Ada dua faktor penyebab korupsi. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini merupakan faktor penyebab korupsi yang datang dari pribadi sendiri. Ada beberapa aspek perilaku yang menjadi pendorong terjadinya korupsi. Yang pertama, aspek perilaku individu, yaitu sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, dan ingin bergaya hidup yang mewah. Yang kedua, aspek sosial. Perilaku korupsi ini dapat terjadi karena dorongan perilaku keluarga, lingkungan keluarga yang secara kuat memberikan dorongan untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi trait pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman kepada orang yang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya. Yang ketiga, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi ini adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat kurang menyadari bahwa dirinya terlibat korupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi ini bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi. Faktor kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Dari Indonesian Corruption Watch, pendapat yang mengarahkan pada faktor eksternal ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama faktor politik. Politik uang atau money politik merupakan fenomena yang sering terjadi seperti halnya kasus penyuapan. Faktor kedua yaitu faktor hukum. Faktor hukum ini bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan di sisi lain lemahnya penegakan hukum. Praktik penegakan hukum juga masih dilihat berbagai permasalahan yang menjauhkan hukum dari tujuannya. Secara kasat mata, publik dapat melihat banyak kasus yang menunjukkan adanya diskriminasi dalam proses penegakan hukum, termasuk putusan-putusan pengadilan. Yang ketiga, faktor ekonomi juga merupakan faktor terjadinya korupsi. Hal ini dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Yang keempat, faktor organisasi. Faktor organisasi dalam artian yang luas termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang untuk terjadinya korupsi. Itu adalah beberapa contoh kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia. Namun masih banyak lagi kasus-kasus korupsi yang pernah terjadi, baik itu berskala besar maupun berskala kecil, dan baik itu dilakukan oleh para pejabat tinggi maupun pejabat terkecil sekalipun. Dan dengan dilihat banyaknya kasus korupsi, yang mana itu sangatlah merugikan negara, sangat diharapkan suatu hari nanti Indonesia bisa menjadi sebuah negara yang bebas korupsi, di mana salah satu caranya yaitu penegakan hukum di Indonesia haruslah lebih dipertegas lagi, dan para penegak hukum itu sendiri bukanlah menjadi salah satu dari para koruptor-koruptor itu.
Dan kita sebagai penerus bangsa haruslah menanamkan jiwa anti korupsi dan menjunjung tinggi kejujuran, sehingga suatu hari nanti kita tidak akan menjadi salah satu pelaku tindak korupsi.